Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang di dalam rasanya kurang keras kok ya. Kalau pakai ini juga keras. Nggih. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa bersama-sama berkesempatan untuk hadir dalam satu majelis yang mabruk, majelis yang berkah di sore ini, yakni majelis ta'lim an-najah yang merupakan kegiatan rutin kita untuk bersama-sama bermujahadah, bersama-sama untuk ta'lim, bersama-sama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ya dalam rangka meningkatkan ilmu kita sebagai muslimah ya, sehingga dengan ilmu itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas amaliyah kita, ibadah kita sehari-hari. Karena ilmu itu merupakan bagian penting dalam membangun atau merubah atau meningkatkan posisi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang semoga tetap dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore ini saya ambil tema teologi pendidikan Islam gitu ya. Temanya agak asing tetapi sebenarnya hal yang lazim kita amalkan sebenarnya. Maknanya sebenarnya sederhana, hal yang sering kita jumpai, sering kita pikirkan dan sering kita amalkan sesungguhnya. Kalau kita cari literatur atau kita cari referensi, kita cari sumber informasi itu, teologi itu kan dari kata theo dan logos ya, theos dan logos. Theo itu Tuhan, logos itu adalah apa? Logika, ilmu atau pengetahuan. Logos. Ada yang mengartikan ilmu, ada yang mengartikan pengetahuan, ada yang mengartikan pemahaman ya, pemahaman. Sehingga secara lebih sederhana bisa kita artikan teologi itu adalah pemahaman tentang Tuhan ya. Pemahaman, pengetahuan, ilmu tentang Tuhan ya. Dalam bahasa kita disebut dengan tauhid lah, gampangnya begitu. Kenapa demikian ya? Pendidikan atau pembelajaran itu kan proses. Belajar itu adalah proses. Dalam bahasa Arab itu belajar itu ta'allum, ta'allama, ta'allama ya ta'allamu. Wazannya adalah tafa'ala ya tafa'alu. Itu bermakna faidah taghyirul hal. Sibron bisibrin. Taghyirul hal, perubahan perilaku. Kalau menurut Bu Guru itu Bu Guru, Queen. Itu adalah change of behavior, perubahan perilaku. Semua bentuk perubahan perilaku yang disengaja, yang dirancang untuk ya, memperbaiki, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan atau sikap itu adalah pendidikan, pembelajaran. Tema ini masih selaras dengan tema yang dulu pernah saya sampaikan tentang iman, ilmu, dan amal. Teologi itu adalah terkait erat dengan iman. Pendidikan itu adalah ilmu hasilnya. Amal itu adalah berislam, itu adalah beramal sesungguhnya. Beriman dan berilmu, beramal itu tiga hal yang terintegrasi di dalam pelaksanaannya. Teologi, pemahaman ketuhanan itu penting.
landasan ketuhanan itu penting dalam seluruh proses kehidupan. Di dalam kehidupan. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita harus berketuhanan. Buktinya apa? Buktinya kita bangun tidur berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu artinya bangun tidur itu sudah kita bertuhan. Bangun tidur sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa bangun. Sebab ada yang tidur bablas. Kita mau tidur lagi sudah berketuhanan, berdoa. Apa itu doanya? Ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Kita kan sudah belajar menghafalkan surat Al-Mulk ya. Al-Mulk. Lebih baik lagi ditambah dengan surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang sudah hafal ada? Yang sudah hafal? Ki santri-santri sing ngapalke surat Al-Mulk mana nih? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal Azizul Ghafur. Mosok kelalen kula. Nek ana kancane nek ngapal ngoten niku nek ana kancane kula saged. Nek kon dhewean iki sok gedandapan kula. Nggih. Maca surat Yasin barang ngapalke niku nek ana kancane insyaallah saged. Nek ora ana kancane cok kelalen. Padha. Mboten napa-napa. Maca surat Yasin. Itu sudah berketuhanan. Artinya apa? Kita mau tidur sudah menyebut Allah, bangun tidur menyebut Allah, berkehidupan seharian bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, teologi pendidikan Islam itu adalah ikhtiar apapun yang kita lakukan dalam satu hari penuh, dalam satu hari kesadaran dengan kesadaran penuh, sebelum tidur hingga bangun kembali itu tetap berketuhanan. Kita sebut Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, kita sebut Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Termasuk apabila malam-malam bangun. Ngapain malam-malam bangun ibu-ibu? Ada yang membangunkan atau membangunkan? Ada bagus, bangun sendiri kemudian membangunkan, bagus. Dibangunkan juga bangun, dibangunkan bangun. Kalau kita bangun, sinten nek bangun membangunkan, nonton mriki. Nggih, jangan salah sasaran membangunkannya. Nggih. Itu juga menyebut Allah karena ada yang bangun membangunkan dan dibangunkan dalam rangka menyebut Allah juga ikhtiar bisa jadi ibadah dalam bentuk khusus. Ngertos maksudnya? Ngerti? Malam-malam bangun beribadah dalam bentuk khusus. Saya pernah nonton di TikTok itu ya. Ada seorang ibu-ibu yang pengen ke surga dengan jalur membangunkan suaminya. Mengajak duluan. Waduh. TikTok. Membangunkan suaminya. Mengajak duluan. Itu konon katanya saya pengen jalur surga melalui itu. Iya, itu ada yang kayak gitu. Di TikTok tapi.
Itu artinya apa? Dalam kesadaran penuh kita sudah memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan teologi kehidupan, teologi kehidupan. Materi ini pernah saya tulis tapi sudah lama sekali di majalah apa ya dulu. Dulu majalah Krida ada. Teologi pembangunan. Nah, teologi ini sangat penting untuk memberikan landasan semua amaliyah kita. Setiap amaliyah, setiap ikhtiar untuk memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki anak kita, memperbaiki suami kita, memperbaiki orang terdekat dengan kita, memperbaiki tafa'ala ya tafa'alu ta'allama ya ta'allamu, merubah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, merubah perilaku untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi, itu adalah pendidikan, tarbiyah dalam bahasa Arab. Nah ini. Pengertian, logika, pemahaman, ilmu, filsafat tentang Tuhan namanya teologi. Ketika kita berpikir tentang Tuhan, ketika kita mengingat kepada Tuhan, ketika kita mempertimbangkan faktor Tuhan itu menentukan, menguasai, merajai, mengatur kepada kita, itu adalah sudah berteologi, sudah bertuhan. Itu penting. Yang namanya mendidik bukan hanya mendidik anak-anak, bukan hanya mendidik suami, bukan hanya mendidik orang terdekat, termasuk mendidik diri kita sendiri, itu juga ta'alum. Mendapatkan sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita agar kita menjadi lebih baik. Termasuk ketika kita ketemu pagi-pagi, ketemu dengan mungkin ART, asisten rumah tangga, orang yang membantu kita. Bisa jadi dia bisa memberikan satu kebenaran, bisa memberikan pesan yang baik, yang mulia, ketimbang kita sendiri. Iya. Karena itu disebutkan isma' wa'ati walau li abdin khabasin. Dengarkan, perhatikan kata-kata orang walaupun dia itu dari orang-orang yang kita anggap rendah. Kita anggap mungkin pembantu, mungkin tukang sapu, mungkin tukang ketik, mungkin tukang membantu ngangkut barang. Tinggalnya itu, dia tidak tahu besok itu mau makan dari mana dan di mana itu nggak tahu. Itu buruk. Wa may yattaqillah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra tamhu himasan wa tamuhu bitonan. Orang yang bertawakal dengan penuh tawakal itu, Allah akan memberikan rizki seperti burung yang hari ini sebelum berangkat tidak tahu dia akan dapat rizki dari mana. Tetapi bisa dipastikan bahwa dia pulang dalam keadaan kenyang. Itu filosofi, itu ada pembelajaran makna dalamnya. Nek Anda lagi ada kesulitan soal rezeki, coba silaturahmi kepada saudara, kepada teman, kepada siapa, silaturahmi, keluar dari rumah. Kalau anak-anak kita yang sudah lulus kuliah misalnya, kok belum ada pandangan mau kerja di mana, suruh dolan. Dolan ning kancane kono, sing wis nyambut gawe. Wis pokoke dolan. Dolan ke temannya, atau dolan ke siapa saja yang menurutnya baik. Insya Allah ada informasi-informasi yang bisa membantu kehidupannya. Dolan. Di rumah suntuk, ya misalnya. Silaturahmi. Bapak-bapak misalnya suaminya ada kesulitan ekonomi misalnya, suruh dolan silaturahmi ke temannya.
Nanti dia akan cerita-cerita ketemu jalannya. So, itu nilai tawakal. Kita perlu mendengar, kita perlu memperhatikan, perlu renungkan isyarat atau simbol bagaimana burung mendapatkan rezeki. Kalau sehari-hari kalau saya melihat itu berdagang itu, buka toko itu loh, buka toko itu kan nggak tahu dia itu akan dibeli oleh orang dari mana itu. Anak saya buka toko kecil-kecilan itu, saya beritahu, DE kudu yakin wong sing tuku ning tokomu kuwi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu pengen memberikan rezeki melalui orang itu memenuhi kebutuhannya ke toko kamu. Kuwi kudu yakin, ora kena ora. Itu bukan hal yang kebetulan enggak. Allah menghendaki memberi rezeki melalui itu. Bukan karena hebatnya, bukan karena murahnya, bukan karena baiknya, karena Allah ingin kasih rezeki. Kalau saya dulu tes CPNS itu dari 1.500 orang diterima 30. Saya yakini, bukan karena saya pinter sehingga saya diterima dari 1.500 masuk ke 30. Itu, tetapi karena Allah sedang memberikan sumber rizki kepada saya melalui itu. Ini perlu kita pahami semua. Bagaimana kalau tidak? Allah sedang memilihkan yang lain yang lebih baik lagi. Karena itu ada yang kalau anak kita mencari satu sekolah itu ya, perguruan tinggi atau mana enggak diterima, enggak usah susah. Ya, enggak usah susah-susah, anak saya enggak diterima di sekolah ini, terus sekolah sini aja enggak apa-apalah. Tidak boleh begitu. Allah pilihkan sekolah yang terbaik untuk anak cucu kita, anak-anak kita. Saya selalu sampaikan dalam banyak kesempatan di ruangan di majelis ini pernah saya sampaikan, di dunia ini tidak ada satu sekolah pun yang mampu menjamin masa depan anak yang sekolah di situ. Benar Bu Rini ya? Enggak, kalau saya sekolah ke SMP ini, ke SMA ini pasti masa depannya terjamin sukses. Enggak ada yang sekolah kayak itu enggak ada. Tidak ada. Karena itu jangan sampai ikhtiar. Memasukkan sekolah, milih sekolah ini, apapun caranya ditempuh, walaupun dengan cara mendolimi yang lain, itu tidak boleh. Enggak boleh, karena ada. Ya, ada. Anak saya harus diterima ini loh. Kalau tidak, awas. Nah, ada kayak gitu, saya pernah menjumpai itu. Menjumpai seperti itu pernah. Tidak perlu kayak gitu, udahlah ikhtiar saja. Soal hasilnya, ketentuannya, ketetapannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, tauhid, teologi dan kata lain adalah tauhid. Mengenal Allah, memahami Allah, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai dasar amaliyah kita sehari-hari. Tauhid, wahada yuwahidu tauhidan. Menyatukan. Di dalam ayat Al-Quran jelas, Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa. Tauhid menyatukan ini apa artinya? Bahwa kita beramal itu kan beragam. Keberagaman amaliyah itu dipusatkan pada lillahi ta'ala, itu adalah tauhid. La ilaha tidak ada Tuhan kecuali, tidak ada yang berhak disembah kecuali,
Tidak ada yang bisa memberi keselamatan kecuali, tidak ada yang bisa memberikan sumber rizki kecuali, tidak ada yang bisa memilihkan yang terbaik kecuali, tidak ada yang perlu kita mintai pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Berpusat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersentral di sana. Apapun amaliyah kita, apapun ikhtiar kita, kudrah dan iradahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid tentang asma dan sifat. Apa yang tadi di awal kita baca Asmaul Husna ya. Asmaul Husna kipi apa mulainya mau ya? Ya bismillahi bada'na walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina anta maksuduna ridhoka matlubuna ukhrana. Terus ya Rahmanu ya Rahim ya Kudus ya Min ya Haiminu ya. Yang kita baca itu sudah sesungguhnya kita bertauhid. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Firman Allah wabil asma'il husna fad'uhu biha. Dengan asma'ul husna itulah kita bermohon kepada Allah sesuai dengan asma, sesuai dengan namanya. Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Maha Pengasih, Allah memperhatikan semua manusia yang membutuhkan kehidupan, yang membutuhkan makan dan tempat tinggal, semua diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pilih kasih. Tidak hanya orang Islam saja yang diberi rizki, tidak hanya orang Islam saja yang diberikan kesehatan. Semua makhluk di dunia ini diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sebagai orang muslim. Itu rahman Allah. Itulah kasih sayang Allah. Setiap orang diberikan rasa aman, diberikan rizki, diberikan sandang, tempat tinggal, sesuai dengan amaliyahnya masing-masing. Itulah rahman Allah. Kita tidak perlu mengeluh, kita tidak perlu protes. Kenapa ya Allah yang setiap kali saya sholat 5 waktu, kau beri rizki sedikit, sedang tetangga saya yang tidak pernah sholat, diberikan rizki banyak. Itu rahman Allah, kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh protes. Kalau mengeluh sih ya sebagai variasi nggak apa-apalah. Artinya ya kompensasi pikiran apa gimana lah. Ya Allah aku nyambut gawe sedina sasi untuk semene kae gak tahu salat oleh akeh. Piye to iki ngono. Itu tidak bisa kita protes. Itu kudrah iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita masih dalam kandungan ya. 120 hari kandungan itu embuskan ruh itu termasuk sudah paket rezeki, paket umur, paket bahagia, susah, paket ajalnya kapan itu sudah terpakai di situ. Rizkinya juga paketnya di situ itu sudah. Rizki. Itu bersama dengan fitrah. Ya. Allah menciptakan kita semua, anak-anak kita semua, cucu-cucu kita semua adalah dalam paket fitrah yang sempurna dengan potensi keberhasilannya. Dengan potensi ketakwaannya, bahwa setiap anak yang dalam kandungan yang lahir itu bisa berislam dengan baik,
bisa beriman dengan baik, mendapatkan rezeki yang cukup dalam satu kebahagiaan. Masing-masing dengan takaran masing-masing. Nah, yang sedikit ya dapatnya sedikit, yang banyak, yang sedang ya sedang gitu ya. Karena ada orang yang tidak bertahan hidup baik kalau uangnya berlebihan. Ada enggak? Lihat aja di TV, di YouTube, di mana-mana itu. Ada orang yang kehidupannya itu justru berantakan ketika duitnya berlebih. Tapi ada orang yang hidup nyaman dan bersyukur ya ketika duitnya pas-pasan. Entuk sithik walhamdulillahirabbil alamin. Syukur. Tapi ada yang enggak kuat dengan kekurangan, akhirnya masing-masing diberikan sesuai dengan posisi terbaik masing-masing. Itu Rahman Rahim Allah. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mukmin ya Muhaiminu ya. Itu kita pikirkan bahwa itu asma Allah, itulah Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan asmanya itu ya Rahman ya Rahim. Wabil asma'il husna fad'uhu biha. Dengan asma Allah, mohonlah, berdoalah dengan asma itu. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna. Ya Allah yang Maha Pengasih, kasihilah saya. Ya Rahim, irhamna. Ya Malik al-Malik walillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di mana kedudukan setiap manusia dalam kehidupan di dunia ini tergantung kepada Al-Malik yang punya kuasa. Mau jadi guru, mau jadi pengusaha, mau jadi politikus, mau jadi pedagang. Kedudukan itu sudah ditentukan oleh Al-Malik yang maha kuasa, maha memberikan kekuasaan, maha memberikan kedudukan. Al-Malik. Al-Qudus, maha suci. As-Salam, maha memberikan keselamatan. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, yang memberikan keamanan. Al-Aziz, yang maha mulia. Kemahaan itulah menunjukkan prerogatif asma Allah Subhanahu wa taala yang kita mohon kepadanya bil asma'ihi, dengan asma itu. Kita sedang mencari rezeki ya. Doanya apa ya? Kalau akan bekerja, akan mencari rezeki, doanya ya Rozak, gitu. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Engkau ya Allah yang memberikan rezeki bighairi hisab, dengan tanpa dinyana-nyana, diduga sebelumnya. Pada saat itu kemudian kita berdoa, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin bighairi hisab. Ada di ayat-ayat itu ada muatan-muatan kuasa Allah, ada muatan-muatan asma Allah
yang baik kalau pada saat menjumpai itu kita kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu soal rezeki ya. Juga asma-asma yang lainnya, misalnya kita sedang dalam dalam tekanan ya, dalam tekanan. Semoga di majelis ini tidak ada misalnya ya. Misalnya ada orang yang memaksakan sesuatu terhadap dia. Memaksakan karena mungkin dia mau pinjam tapi maksa. Misalnya, pokoknya aku kudu diutangi di norawas. Misalnya. Dalam tekanan. Maka doanya pakai Asmaul Husna. Apa itu? Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ampun apa? Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu minal ajzi dari kelemahan, wal kasali dari kemalasan, wal jubni dan ketakutan, wal bukhli dan kebakilan, wa na'udzubika dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah min ghalabati daini dari terlilit hutang dan wa qahri rijal dan tekanan dari pihak manapun. Doanya itu. Mohon apa lagi? Itu penting supaya tidak terlilit hutang dan tidak ditekan-tekan oleh orang lain. Tekan-tekan itu dipaksa-paksa, dipaksa-paksa, diancam. Na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Mpun saged nggih sedaya nggih. Nek dereng monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Supaya selamat dari tekanan atau selamat dari lilitan utang. Ini termasuk doanya orang-orang yang yang punya hutang lah supaya tidak terlilit hutang cepat lunas gitu loh. Sing duwe hutang tapi nek sing ora yo kena ora apa-apa. Doa itu. Iya. Begitu. Itu teologi tauhid ya. Meyakini terhadap asma Allah untuk mohon doa kepadanya. Adabnya begitu, adab doa. Menyebut asmanya, kemudian asma yang sesuai dengan kondisi kita, ya, untuk kita berdoa kepadanya. Juga sifat, tauhid sifat, ya. Kita mengenal sifat Allah ya, 20 kenal ya? Apa ya? Wujud, qidam, baqo, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qodrat, iradat, ilmu, hayat, basar, kalam, sami'an, basirat. Lho kok urung ono 20? Itu kita imani bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada sebelum adanya kita, ada sebelum adanya bumi langit, ada yang mengadakan wujud. Iya, Allah tidak pernah sembunyi, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah abai, Allah tidak pernah lelah. Wujud, mengadakan sesuatu dari yang belum ada. Kita sebelumnya nggak ada, menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Yang mengadakan, yang maha ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Idam. Idam itu adalah terdahulu sebelum ada bumi langit seisinya itu sudah ada terlebih dahulu. Sebelum adanya yang ada ini adalah sudah ada yang ada. Yang mendahului, yang dahulu. Wujud kidam baka, kekal sifatnya. Tidak rusak, tidak sampai, tidak hilang, tidak ngumpet. Wujud kidam baka mukhalafatul berbeda dengan yang hawadis, beda dengan yang baru, beda dengan ciptaannya, beda dengan makhluk, berbeda. Mukhalafah, hawadis. Sama. Karena itu nggak sama dengan manusia, nggak sama dengan malaikat, nggak sama dengan hewan, tidak sama dengan jin, tidak sama dengan bumi, tidak sama dengan langit, tidak sama dengan matahari. Spesifik. Mukhalafah bil hawadis. Dan qiyamuhu binafsi. Berdiri dengan kekuatan sendiri, tidak butuh bantuan. Tidak perlu bantuan malaikat. Walaupun di dalam pelaksanaannya Allah menciptakan malaikat dan membantu sesuai dengan tugasnya, job deskripsi masing-masing, bukan berarti kalau nggak ada malaikat, Allah tidak bisa berbuat. Nah, paling kalau nggak ada malaikat nggak bisa apa-apa. Oh, nggak boleh. Kufur. Dia qiyamuhu binafsihi. Berdiri tegak, kokoh, kuat. Binafsihi dengan zatnya sendiri. Tidak atas bantuan orang lain. Jadi diparil semua orang manusia yang di permukaan bumi ini, semua kufur dan tidak mau sholat, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, jika semua penduduk dunia ini beriman dan semua sholat, semua beribadah kepada Allah, juga tidak mengangkat kedudukan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dia kokoh dengan dirinya sendiri. Karena itu enggak perlu. Ayo do salat. Kok nek salat ku Gusti Allah piye? Nek ora ono sing salat, oh enggak boleh. Diparil enggak pada salat, enggak mengganggu kedudukan Allah. Salat itu kebutuhan kita. Karena kita butuh untuk mengabdi, butuh untuk bersujud. Supaya diri kita menjadi orang yang mulia. Asma dan sifat itu bagian dari teologi, bagian dari tauhid, bagian dari satu format, pola, bentuk keyakinan kita kepada Allah dengan memiliki asma dan sifat yang mulia itu yang melekat pada zat Allah. Dan kita meyakini itu dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kuasa Allah dalam asma dan sifat itu sebagai landasan amaliyah kita. Ya, kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan apapun sedang dipilihkan oleh Allah sesuai dengan zat atau kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu mengeluh. Enggak perlu susah, karena orang hidup itu enggak boleh susah ya. Semua hidup itu wajib gembira ya. Iya. Iya, orang hidup itu wajib gembira. Jangan susah. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja apa yang kita cita-citakan itu enggak kecapai, Allah pilihkan capaian yang lain yang lebih baik untuk diri kita. Iya. Saya punya cita-cita pengen istri ini, oh enggak jadi. Dipilihkan istri yang solihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dipertemukan, ya. Suami juga begitu. Ada yang belum bersuami di sini?
Anak-anak muda ada. Wah kalau gagal misalnya, oh jangan kecil hati, susah apalagi apa namanya? Apa? Galau ya. Enggak perlu. Allah, kudrah irodah Allah sedang memilihkan yang terbaik untuk diri kita. Gak usah mengeluh, gak usah galau. Ya kalau kebetulan sekarang suami kita agak galak-galak, ya sabar. Oh iya, sabar itu pahalanya besar ya. Ya. Kalau ada suami kita yang agak-agak cuek, agak-agak kurang perhatian, ya udah kita yang perhatian. Iya. Agak-agak pasif, ya kita yang aktif gitu. Ya Bu? Iya ya. Iya. Capek sendiri. Pahala itu capek karena sabar menghadapi suami yang cuek, suami yang agak rewel gitu, pahala itu. Pahala. Itu jalur surga, ada jalur surga kesabaran. Begitu. Karena memiliki dasar tauhid yang kuat. Pilihan kita itu berdasarkan teologi. Pilihan kita itu ada dasar bagaimana lah aja kuasa Allah Subhanahu wa taala lah wis pokoke. Tugas saya ikhtiar. Anak saya kemarin semester kemarin peringkat 1, masa besok tidak? Ya harus setiap malam begitu habis maghrib langsung cekel tangane. Ayo sinau. Awas nek ora. Ngesuk kudu ranking siji meneh. Nek ora ngisi-ngisini. Diancam, gak sangoni. Ya sudah ikhtiar saja kepada anak-anak kalau hasil iya bisa jadi mungkin kemarin ranking 1 pindah menjadi ranking 2 itu ada belas kasihan Allah kepada orang tuanya supaya hilang sifat kesombongan karena anaknya. Kadang ada toh orang, ibu-ibu biasanya soal bapak-bapak ya soalnya ding ya. Muncul kesombongannya karena anaknya ranking. Kemudian berikutnya diturunkan, ranking 2, 3, 4, bahkan nggak dapat. Allah sedang kasihan supaya bapak ibunya tidak sombong. Iya. Ada hikmahnya itu. Ada hikmahnya. Ikhtiar. Anakku kon sholat uang ini temen tak selentiki kupinge kaya nggak mangkat-mangkat. Kita nasihati terus. Ikhtiar kita adalah ikhtiar menurut perintah Allah. Tetapi juga Allah mengambil keputusan ada memberikan pilihan terbaik bagi kita semuanya. Sehingga kalau ikhtiar kita enggak tercapai, tawakallah pada Allah Subhanahu wa taala. Udahlah ya Allah, saya sudah berusaha. Kalau ini memang yang terbaik saya terima dan mohon diberikan yang terbaik untuk kami semuanya. Itu. Doanya begitu. Lalu keputusan kudrah dan irodah Allah tetap memiliki prioritas atau prerogatif. Begitu. Ikhtiar. Iya. Mendidik anak ikhtiar karena anak itu bukan anak kita ya. Itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak bisa memaksakan satu kehendak menurut kehendak kita. Kita hanya bisa berikhtiar, berusaha, bercita-cita, tapi Allah yang menentukan. Anta turid, ana urid, walakinnallah fa'alul lima yurid. Ikhtiar mendidik, ikhtiar merubah perilaku, ikhtiar memperbaiki diri, itu adalah ikhtiar yang bisa kita laksanakan, tetapi keputusan Allah kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Nek gelem ngoten insyaallah urip kepenak. Enggak kakean ngeluh, insyaallah enggak bertengkar kepada siapapun. Insyaallah enggak bertengkar kepada siapapun. Bertengkar marah kepada suami itu kan kadang-kadang kita tidak menerima keadaan yang disebabkan oleh suami toh. Kira-kira umumnya gitu toh.
Ya ndak? Iya. Kudune kaya ngene kok piye. Seharusnya pulang jam 4, jam 2, mosok sampai jam 10 malam piye tah iki. Ora ana ceritane WA ya ora. Tanya aja. Iya. Tidak sesuai dengan harapan. Kudune sebulan ki ya kebutuhane akeh masa sebulan ming diweke ming 4 juta, ora cukup-cukup. Nganggo kose anake, nggo kebutuhan sehari-harine. Beda orang yang bertauhid dengan orang yang tidak bertauhid, cara merespon keadaan mesti berbeda. Bagi orang yang bertauhid, memiliki kesadaran bahwa ada ikhtiar baik dari kita dan keputusan Allah, kita terima dan kita ridho terhadap itu. Tapi ikhtiar terus berjalan. Ikhtiar terus menerus berjalan, usaha terus menerus berjalan. Itu tauhid. Jadi amalan kita apapun, ya mungkin nyapu lantai, mungkin masak, mungkin kita bekerja ya, itu kita mulai dari peran Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan bagaimana Allah memilihkan hasil yang sedang kita ikhtiarkan itu kita terima. Itu hidup kita menjadi bahagia. Maka teologi pembelajaran, teologi pendidikan itu adalah memberikan kesempatan kepada kita untuk berikhtiar, memperbaiki diri, menambah ilmu, menambah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu harus kita tingkatkan. Ngaji dengan siapapun, kapanpun kita ikut. YouTube juga boleh, tapi pilih-pilih ya YouTube itu. Karena ada sebagian YouTube yang berceramah bukan karena agamanya, tetapi dia berceramah karena bangga dengan kelompoknya sendiri. Hati-hati itu. Orang yang ceramah di YouTube itu yang bangga dengan kelompoknya sendiri seringkali menimbulkan satu pemahaman yang terpilah-pilah atau terpecah-pecah. Hati-hati. Itu tauhid uluhiyah. Kemudian ada tauhid rububiyah ya. Tauhid rububiyah itu adalah pemahaman bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, tarbiyah. Allah itu yang mendidik, Allah itu yang memelihara, Allah itu yang mengasuh, Allah itu yang menyelamatkan, Allah itu yang memberi kasih sayang kepada kita semua. Tarbiyah, mendidik itu adalah mengasuh, mendidik itu adalah memelihara. Rabbul Alamin itu adalah apa? Tuhan semesta alam, itu artinya adalah Allah yang memelihara alam, Allah yang menyelamatkan alam, Allah yang merawat alam, termasuk manusia. Itu rububiyah. Rabbul Alamin. Jadi Rabb itu beda dengan ilah. Kalau ilahun gitu ya, Allah itu dari ilah, ilah itu ditambah al, menjadi al-ilahu, menjadi Allah. Alif, alif itu simbol maskulinitas. Benar, kejantanan, simbol kekuasaan. Ya, simbol kekuasaan. Al-Malik, Al-Qudus, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kuasa. Kodrat, irodat, kuasa mengambil keputusan dan menentukan. Rabbul Alamin adalah tarbiyah. Allah adalah yang mengasuh kita, yang mendidik kita, memberikan makan kepada kita, memberikan kasih sayang kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita, memberikan rasa aman dan kegembiraan kepada kita. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarbiyatan, mendidik, mencukupi gizi dalam kehidupan itu tarbiyah, rububiyah. Sehingga
kita sebagai manusia khalifah alal ard, maka kita juga memiliki fungsi bagaimana membangun peri kehidupan ini supaya terpelihara dengan baik, dengan kasih sayang yang baik, tertata dengan baik dalam kehidupan sosial kemanusiaan maupun kehidupan dengan lingkungan kita masing-masing. Itu rububiyah. Sehingga semua bentuk amaliyah ya, yang kita lakukan ini benar-benar mendasarkan kepada tauhid uluhiyah ya, dan tauhid asma dan sifat itu, dan ada tauhid rububiyah itu. Sehingga diciptakan manusia ini menjadi manusia yang betul-betul membangun kebersamaan, membangun keselamatan, membangun kasih sayang, membangun kedamaian. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Kita sebagai bagian dari orang yang hidup di dunia ini, di tengah-tengah masyarakat luas, mari kita bangun namanya kesejahteraan, keharmonisan, kerukunan, kebersamaan, kasih sayang sesama manusia. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana metodologinya? Allah sudah memberikan contoh sebagaimana yang diperankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara Rasulullah berdakwah kepada umatnya, kepada masyarakat dengan cara yang baik, dengan cara Raufur Rahim, dengan cara kehalusan, dengan cara kasih sayang, maka Rasulullah mampu membangun peradaban kehidupan manusia Muslim, Madaniyah, Muslim yang sejahtera, Muslim yang berbahagia, Muslim yang memiliki semangat kehidupan beragama yang baik. Itu kerangka teologis dalam amaliyah pembelajaran, pendidikan, ikhtiar kebaikan kita semuanya, sehingga kita menjadi manusia yang tawakal, jadi nerimo, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga kita berikhtiar untuk memohon kepada Allah sesuai dengan asma dan sifatnya, sesuai dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir ya. Sudah jam 5. Saya kira sampai itu aja dulu ya. Sudah jam 5 ya. Oke, kira-kira itu kalau boleh disimpulkan bahwa bertauhid kepada Allah adalah menyatukan semua amaliyah kita lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu harus kita ikat. Dalam semua keadaan, dalam semua ikhtiar, usaha yang kita lakukan, ada kekuatan Allah yang maha kuasa untuk menentukan pilihan itu semua. Ridho dengan takdir Allah berarti menerima Allah sebagai Tuhan kita. Kita ridho kepada Allah. Dengan ridho itu maka kita menjadi orang muslim yang baik, tetapi tetap selalu berikhtiar. Dengan rububiyah Allah, marilah kita ciptakan suasana keluarga yang sejahtera, keluarga yang bahagia, keluarga yang toleransi, keluarga yang saling menghargai, saling menghormati. Karena itu adalah proses tarbiyah. Keluarga yang berbahagia butuh ikhtiar untuk membangun tradisi kebaikan, tradisi kesejahteraan, tradisi kehormatan, tradisi saling menghargai dalam anggota keluarga maupun dalam anggota masyarakat. Saya kira kalau itu bisa kita amalkan, insya Allah kita menjadi hamba Allah yang selamat di dunia wal akhirah. Saya kira ini ada pertanyaan?
Ya, apakah takdir itu bisa dirubah? Memang banyak perdebatan di kalangan ulama. Yang pertama, eh, ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah memang itu satu garis hidup yang nggak bisa dirubah. Takdir yang memang bersifat pasti. Ya. Tapi ada takdir yang bisa dirubah dengan doa, dengan doa. Ya, karena itu kita selain tawakal juga berdoa, berikhtiar agar ikhtiar kita berhasil. Karena ada takdir yang bisa dirubah dengan doa. Ya, apakah itu takdir yang mana, seperti apa, itu wallahu a'lam. Ya. Kita sebagai manusia ya harus berdoa karena doa itu adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Kalau punya cita-cita, ya bercita-cita sertakan semoga Allah meridhoi cita-cita kita dan dipenuhi permohonan kita. Saya kira itu ya. Ada yang lain? Enggak ada? Ada? Enggak ada ya? Baik, kita tutup dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jaddatina wa jaddatina wa dzurriyyatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khairi wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah wa ahli akhlaqil karimah wa ahli birrul walidaini wa ahli tuqa wa ahli aghniya wa adkhilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Wastur auratana wa amin rawatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.